Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari mengenai kelas 4, tema 4, subtema 1, mengenai jenis-jenis pekerjaan bersama saya, Rizky Lutfi Fadilah. Sudah siap, Rizka? Sudah. Oke. Boleh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya supaya pembelajaran kita hari ini berkah, terus juga dapat bermanfaat. Mari kita berdoa sebelum belajar. Boleh dipimpin Trisa untuk berdoanya supaya pembelajaran kita hari ini lancar. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Trisa yang sudah berani untuk memimpin berdoa. Boleh di next. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kan tadi udah mengenal nih mengenai pembelajaran kita hari ini tuh jenis-jenis pekerjaan. Terus juga supaya lancar dalam pembelajarannya, kita tadi berdoa terlebih dahulu. Dan sekarang supaya menambah semangat, sebelumnya Bapak pengen nanya ke Trisa sendiri, apakah sudah semangat? Semangat, Pak. Nah, di sini mari kita bernyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Trisa tahu lagunya? Tahu. Tahu. Oke, mari kita bernyanyi bersama. Satu, dua, tiga. Satu nusa, Satu satu bangsa, bangsa, satu satu bahasa bahasa kita. kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, di sini sekali lagi Bapak ingin bertanya kepada Trisa, apakah Trisa sudah semangat? Semangat, Pak. Oke, siap. Boleh di next. Jadi kita mulai saja gitu ya pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tujuan pembelajaran. Tulis baik-baik ya sama Trisa. Yang pertama adalah menjelaskan kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan bidang pekerjaan. Yang kedua, memberi contoh bidang pekerjaan yang berada di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengaitkan bidang pekerjaan dengan sosial dan budaya di lingkungan sekitar. Jadi kita akan mempelajari tidak jauh dari tiga elemen ini. Jadi Trisa boleh pelajari tujuan pembelajaran kita ini. Oke, siap Trisa? Siap, Pak. Oke, boleh next. Nah, di sini langsung saja nih. Kan tadi mengenai jenis-jenis pekerjaan. Di sini Bapak ingin bertanya kepada Trisa, apa sih pekerjaan orang tua Trisa? Serta coba ceritakan dengan rinci. Pekerjaan orang tua dari Trisa itu apa? Terus juga ngapain aja gitu. Boleh, Trisa? Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan orang tua saya, yaitu sebagai agen gas. Jadi agen gas itu menyalurkan gas-gas kepada masyarakat. Gas itu merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Jika tidak ada gas, manusia itu tidak akan bisa memasak kecuali mereka memakai kayu bakar gitu. Sekian, terima kasih. Kira-kira Trisa sendiri, bapaknya itu agen gas di daerah mana tuh? Agen gas di daerah Bale Endah. Bale Endah, berarti sekitaran Bale Endah. Oke. Nah, dikarenakan kita ini tadi Trisa sudah menjelaskan gitu ya dengan berani pekerjaan orang tuanya apa, nanti coba di saat pembelajaran selanjutnya Trisa golongkan
pekerjaan orang tua Trisa itu masuk ke jenis pekerjaan apa. Nah, sebelum itu, di sini Bapak pengen menjelaskan dulu pembelajaran kita hari ini tuh teknisnya seperti apa. Boleh di next? Nah, sebelumnya di sini Bapak ingin pembagian kelompok dulu. Yang pertama ada kelompok 1, yang kedua ada kelompok 2. Untuk kelompok 1 sendiri itu terdapat Risa, Permata, terus juga Dihan. Nah, untuk kelompok 2 itu ada Neng, terus juga dan lain-lain. Jadi di sini Trisa itu kebagian kelompok 1. Paham, Trisa? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, boleh next. Nah, jadi kenapa Bapak di sini membagi kelompok? Karena di sini Bapak pengen ngasih pembelajaran yang berbeda, yaitu adalah teknis diskusi atau pembelajaran jigsaw, supaya mungkin dari Trisa kalau misalnya pembelajaran hanya guru menjelaskan, murid mendengarkan, jadi hanya sebatas di situ. Tapi di sini dengan metode berbeda. Kan tadi Trisa sudah dibagi ya kelompoknya. Nah, di sini tentukan siapa yang penjual atau siapa yang pembeli. Nah, maksud dari penjual dan pembeli ini yang pertama, untuk penjual di sini itu penjual itu sebagai seseorang yang lebih paham akan materi yang bakal disampaikan, terus juga lebih mengerti dan bisa menjelaskan kepada teman-temannya yang belum paham mengenai materinya. Nah, untuk ini pembeli. Nah, contoh untuk pembeli itu kan misal dari kelompok 1, nah pembeli itu datang ke penjual untuk ke kelompok 2. Nanti di kelompok 2 menjelaskan oleh penjual dari kelompok 2. Mengerti? Mengerti, Pak. Ya, jadi nanti Trisa kira-kira mau jadi apa nih? Mau jadi penjual atau mau jadi pembeli? Pembeli. Pembeli atau penjual? Pembeli. Pembeli. Penjual aja, Pak. Oke, jadi di sini mungkin ya Trisa penjual. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, sebelum kita memulai kelompok, silahkan kalian selama 2 menit pelajari apa itu jasa dan apa itu barang. Nanti kalian silahkan bagi informasinya kepada pembeli. Siap? Siap, Pak. Siap. Silahkan Trisa dan kelompoknya pelajari sebelum kita berdiskusi. Oke, sepertinya sudah ya buat mendalami materinya. Nah, di sini tadi karena sudah jelas belum buat teknis diskusinya bagaimana? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Silahkan Trisa menjelaskan kepada yang lainnya, kepada kelompok yang lain beserta kepada pembeli materi yang sudah didapat oleh Trisa. Jadi materi yang sudah kelompok kami dapatkan itu tentang macam-macam pekerjaan. Macam-macam pekerjaan itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya petani. Petani ini bekerja dengan cara mengolah tanah yang menghasilkan seperti buah-buahan, singkong, kedelai, dan lain-lain. Yang kedua itu ada nelayan. Nelayan ini merupakan orang-orang yang bekerja mencari atau menangkap ikan di laut. Nah, yang ketiga itu ada penjahit. Penjahit ini merupakan pekerjaan seseorang yang bisa menghasilkan barang seperti tas, tas, kain, terus ada baju, ada celana, dan lain-lain. Terus selanjutnya itu ada tukang kayu. Tukang kayu ini biasa disebut dengan mebel yang bisa menghasilkan furnitur-furnitur rumah tangga seperti kursi, meja, hiasan lain-lain. Terus selanjutnya itu yang kedua ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama itu guru. Guru itu merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Karena tanpa guru kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Terus yang kedua itu ada polisi. Polisi ini memberikan jasa perlindungan kepada masyarakat untuk terhindar dari kejahatan. Terus yang selanjutnya ada bidan. Bidan ini merupakan pahlawan yang sangat berjasa bagi seorang ibu yang akan melahirkan. Selanjutnya itu ada dokter.
Dokter ini merupakan jasa berupa layanan kesehatan, membantu orang-orang yang sakit, terus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Trisa. Nah, di sini tadi Trisa sudah menjelaskan mengenai pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan menghasilkan jasa. Nah, Bapak ingin bertanya kepada Trisa, kira-kira apa sih itu pekerjaan yang menghasilkan barang dan apa sih pekerjaan yang menghasilkan jasa? Boleh dijelaskan, Trisa? Jadi menurut saya pekerjaan yang menghasilkan barang itu adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang bisa dijual kembali gitu. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa itu adalah pekerjaan yang dapat ilmunya kepada diri kita sendiri gitu. Jadi tidak berupa barang tetapi ada dalam diri kita sendiri seperti seorang guru yang memberikan ilmu kepada kita lalu kita menangkap ilmu itu gitu. Oke, betul ya. Jadi untuk pekerjaan menghasilkan barang itu benar menurut Risa. Jadi membuat sebuah produk kayak petani menghasilkan tumbuhan gitu ya, atau misalnya sayuran. Terus juga nelayan yang menghasilkan ikan gitu ya. Kalau misalnya pergi ke laut dan lain-lain. Terus juga untuk pekerjaan yang pekerjaan jasa itu seperti guru dan lain-lain. Betul kata Trisana. Kan tadi Trisa sudah menjelaskan nih di awal, kira-kira pekerjaan orang tuanya itu agen gas. Nah, kira-kira masuk kemana ya agen gas itu? Agen gas itu termasuk ke pekerjaan yang menghasilkan barang. Kenapa? Karena gas itu jadi sebagai agen gas kita menyalurkan barang-barang gitu berupa gas kepada masyarakat untuk dipakai masak oleh ibu rumah tangga. Betul, betul, betul. Betul ya. Jadi yang menurut Risa kalau misalnya agen gas itu sebagai pekerjaan yang menghasilkan barang. Terus juga mungkin untuk diskusi karena tadi juga sudah jelas gitu ya dari Trisa menjelaskan apa itu pekerjaan menghasilkan barang, terus juga pekerjaan menghasilkan jasa. Jadi mungkin kita akhiri diskusi untuk kali ini dengan nanti boleh di next slide. Nah, jadi Trisa kan tadi sudah gitu ya menjelaskan dan lain-lain. Kita juga sudah membahas mengenai apa itu pekerjaan menghasilkan barang dan juga ada pekerjaan menghasilkan jasa. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Silahkan nanti Trisa isi. Nanti juga silahkan sama Trisa jawab. Oke, Trisa siap? Siap. Ya. Silahkan nanti selama 5 menit Trisa kerjakan LKPD ini. Nanti kita rehat terlebih dahulu. Nanti Trisa silahkan kerjakan untuk LKPD-nya, oke? Siap. Boleh next slide. Nah, kan tadi Trisa sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, selanjutnya ini buat PR Trisa, itu ada lembar evaluasi. Nanti jangan lupa untuk dikirim ke WhatsApp grup dan dikumpulkan jam 10 karena sekarang jam 8, masih jam setengah 9. Sepertinya masih ada waktu untuk Trisa mengerjakannya. Jangan lupa untuk dikumpulkan jam 10 pagi. Siap? Siap, Pak. Siap. Oke, boleh next slide. Nah, sekarang kita menuju ke akhir pertemuan kita hari ini, ke akhir pembelajaran kita hari ini. Bapak ingin Risa silahkan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu kira-kira apa saja dan apa saja yang sudah didapatkan oleh Trisa. Boleh, Trisa? Ya, jadi kegiatan belajar kali ini, saya dapat simpulkan bahwa pekerjaan itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ini merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang ini merupakan pekerjaan yang menghasilkan sebuah produk untuk dijual kembali dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya itu seperti petani. Petani ini mengolah tanah yang akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan,
singkong, dan lain-lain. Yang kedua itu nelayan. Nelayan ini merupakan orang-orang yang bekerja di lautan untuk menangkap atau mencari ikan, kemudian dijual kembali. Yang selanjutnya itu ada penjahit. Penjahit ini merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang seperti celana, baju, tas, kerudung, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada tukang kayu. Tukang kayu ini bisa disebut juga dengan tukang mebel. Tukang mebel ini pekerjaan yang menghasilkan barang seperti furnitur rumah, seperti kursi, meja, terus lemari hiasan, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada peternak. Peternak ini merupakan orang yang menternakan hewan seperti ayam, bebek, dan lain-lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi hewan tersebut. Terus selanjutnya itu ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama itu seorang guru. Guru ini merupakan pahlawan tanpa tanda jasa, karena tanpa adanya guru, manusia yang ada di muka bumi ini tidak akan mengetahui ilmu-ilmu. Terus selanjutnya itu ada polisi. Polisi ini merupakan jasa yang merupakan perlindungan keamanan masyarakat terhadap kejahatan. Selanjutnya itu ada bidan. Bidan ini merupakan pekerjaan yang sangat berjasa sekali untuk membantu para ibu yang ada di muka bumi ini membantu melahirkan. Selanjutnya itu ada dokter. Dokter ini memberikan jasa berupa kesehatan atau pengobatan kepada orang yang sedang sakit. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Risa yang sudah menjelaskan benar-benar rinci gitu ya dari awal kita pembelajaran sampai tadi yang terakhir yaitu pekerjaan LKPD. Dan mungkin di sini Bapak ingin menambahkan gitu ya pernyataan dari Risa atau penjelasan dari Risa. Jadi benar ya untuk pekerjaan yang menghasilkan barang itu seperti yang tadi sudah Bapak bilang adalah yang sederhananya itu adalah pekerjaan yang menghasilkan sebuah barang gitu ya, yang ada produknya gitu. Makanya disebutkan ya pekerjaan menghasilkan barang. Yang mungkin tadi sudah dijelaskan contohnya, serta juga yang selanjutnya itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu pekerjaan yang memberikan jasanya bukan berupa sebuah barang gitu ya, seperti guru, dokter, dan lain-lain. Semoga pembelajaran kita hari ini itu teman-teman, anak-anak juga tahu gitu ya, oh ternyata orang tua kita itu masuk ke pekerjaan mana ya, terus juga tahu orang tua kita tuh, oh kerjanya di sini tuh, oh di sana, oh ternyata gimana pekerjaan orang tua kita itu juga, terus juga kita juga bisa mengklasifikasi atau misalnya menghubungkan, oh ternyata misal kayak guru tuh ternyata oh pekerjaan menghasilkan jasa gitu ya, mungkin sebelumnya kita hanya mengetahui guru itu hanya sebagai pekerjaan guru aja gitu tanpa mengetahui termasuk golongan mana guru tersebut. Sebelumnya, sebelum ditutup, kira-kira dari Trisa ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup, Pak. Baik. Tapi dari Trisa sudah paham? Paham. Paham, oke. Sepertinya sudah paham juga, sudah jelas juga, sudah mengerti juga dari Trisa mengenai pembelajaran kita hari ini. Boleh di next slide. Sepertinya untuk pembelajaran kali ini dicukupkan saja, tapi sebelumnya alangkah baiknya kita doa sebelum mengakhiri pembelajaran. Silakan untuk Trisa pimpin sekali lagi untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Trisa yang sudah memimpin doa dan juga terima kasih kepada Trisa yang sudah berpartisipasi aktif, sudah menjelaskan, sudah berani menyimpulkan, sudah berani memimpin doa. Semoga untuk kedepannya semakin lebih baik lagi ya Trisa. Amin. Dan selanjutnya mungkin dari saya Rizky Lutfi mengucapkan terima kasih kepada Trisa dan juga sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih, Pak.